Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, aku Corina Salsabila. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing sedikit ke kalian tentang administrasi pembangunan mengenai ide pokok administrasi pembangunan, latar belakang timbulnya administrasi pembangunan, alasan mengapa administrasi pembangunan itu penting, ruang lingkup administrasi pembangunan, ciri-ciri administrasi pembangunan, unsur-unsur administrasi pembangunan, juga contoh dari administrasi pembangunan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang administrasi pembangunan, kawan-kawan harus paham dulu nih, apa sih administrasi pembangunan itu? Administrasi pembangunan ini mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan, di mana administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara rasional. Sedangkan pembangunan menurut para ahli yaitu, menurut Sudria Munawar, pembangunan merupakan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik, berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Dan menurut Siagian, pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara, bangsa, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi, administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Baik, selanjutnya 7 ide pokok administrasi pembangunan. Yang pertama, pembangunan merupakan proses. Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir. Yang kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang. Keempat, rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksudkan di sini adalah peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan di sini maksudnya suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu. Yang kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas di sini yang dimaksud adalah cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional, dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel, tidak identik dengan westernisasi. Yang keenam, modernitas tersebut melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional atau mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengejawantah dalam bidang Polek-Sosbud-Hankam. Yang terakhir, semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya, latar belakang timbulnya administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan peranata-peranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Lalu, mengapa administrasi pembangunan itu penting? Perencanaan dalam administrasi bagi pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan sangat penting sebagai pengambil keputusan yang akurat sesuai dengan visi pembangunan. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial.
Ruang lingkup yang dicakup oleh administrasi ini cukup luas. Menurut Sasoko, ruang lingkup administrasi pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrasi pembangunan sebagai embrio administrasi negara. Ketika suatu negara didirikan, tentunya hal yang pertama harus dilakukan adalah membangun agar dapat berdiri dan eksis. Oleh karena itu, administrasi pembangunan sering disebut sebagai embrio dari negara itu sendiri. Sementara itu, administrasi pembangunan adalah embrio dari administrasi negara karena berasal dari perkembangan ilmu administrasi negara yang ingin membangun negara lebih lanjut. Yang kedua, perkembangan administrasi negara ke arah administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menitikberatkan pada dua hal utama. Pertama, administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami perubahan. Yang kedua, perhatian pada masalah interrelasi atau antar hubungan antara administrasi sebagai ilmu dan administrasi sebagai praktik pada bidang-bidang kehidupan yang lain. Yang ketiga, orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong perubahan besar di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan. Yang keempat, pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Yang kelima, penyempurnaan administrasi negara. Dan yang keenam, penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, ciri-ciri administrasi pembangunan. Menurut Swerdlow and Katz, beberapa ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Lalu, adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Adanya perkembangan yang terjadi. Administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri yang lebih maju daripada administrasi negara. Selanjutnya, unsur-unsur administrasi pembangunan. Pertama itu ada perumusan kebijakan negara, yaitu berupa rencana pembangunan. Lalu, adanya penyusunan instrumen untuk dapat mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Ini tergantung dari KPPN, koordinasi pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembaharu, organisasi, kepegawaian, keuangan, sarana-sarana administrasi lainnya, serta partisipasi masyarakat. Yang terakhir, contoh administrasi pembangunan. Menurut Muhammad, administrasi pembangunan terdiri atas administrasi perancangan pembangunan, proyek-proyek pembangunan, sumber daya manusia, keuangan pembangunan, dan investasi modal asing. Contoh administrasi pembangunan yang konkret sendiri dapat diambil berdasarkan berbagai cabang-cabang ilmu dan praktik administrasi pembangunan tersebut yang dapat meliputi beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, administrasi perencanaan pembangunan meliputi birokrasi, pengadaan jasa, dan pengelolaan berbagai keperluan untuk merancang dan merencanakan suatu pembangunan, baik itu perancangan tata lingkungan, kota, gedung spesifik, dan sebagainya. Yang kedua, administrasi proyek-proyek pembangunan meliputi pengadaan jasa dan pelaksanaan proyek baik secara internal maupun diwakilkan pada pihak yang bekerja sama untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan baik dalam skop internal, luar lembaga, jangkauan lingkungan kecil, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Yang ketiga, administrasi sumber daya manusia meliputi pengelolaan berbagai keperluan administrasi pembangunan yang melibatkan kebutuhan sumber daya manusia, baik itu kebutuhan untuk mengadakan staf ahli, asesor, inspektur, untuk berbagai kepentingan pembangunan pada umumnya. Yang keempat, administrasi keuangan pembangunan. Berbagai birokrasi dan pengelolaan mengenai persoalan finansial untuk kepentingan baik itu budgeting, pencairan dana, investor, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah administrasi investasi modal asing, yang meliputi pengelolaan berbagai birokrasi dan kebutuhan untuk mencari,
mengelola investasi atau pendanaan dari luar negara. Baik, sekian untuk sharing hari ini tentang administrasi pembangunan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Thank you for watching and see you on my next video.